Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Nats Alkitab yang menjadi renungan kita malam hari ini yaitu dari Kolose 1 ayat 16. Begini dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Kristus menciptakan kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, merenungkan ayat ini, kita harus melihat juga ayat sebelumnya, yaitu ayat 15, di mana Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus adalah anak sulung dari segala ciptaan. Paulus mau menegaskan keunggulan Yesus atas semua hal. Sebab frasa yang sulung dari segala ciptaan menunjukkan posisinya di atas semua ciptaan. Sedangkan kata karena yang memulai ayat 16 menunjukkan bahwa apa yang hendak dikatakan dalam ayat 16 berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat 15 menyatakan tentang posisi Kristus atas ciptaan. Dan dalam ayat 16 kita membaca mengapa Kristus memiliki posisi itu. Sederhananya, Kristus adalah anak sulung ciptaan karena Dialah yang menciptakannya. Dikatakan dalam ayat 16 bahwa Yesus Kristus menciptakan segala sesuatu di surga dan di bumi, yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat atau yang tidak dapat dilihat. Ini mencakup semua: tahta, dominasi, penguasa, dan otoritas. Kristus menciptakan segala sesuatu. Itulah pesan dari ayat 16 ini. Tidak ada satupun yang dapat dikatakan bukan ciptaan Kristus. Hal ini ditunjukkan dan diperkuat dengan kata ganti Dia sebanyak 3 kali yang dipadukan dengan kata oleh, melalui, dan untuk. Kata olehnya yang pertama adalah frasa Yunani yang dapat diterjemahkan secara atau sebagai di dalam dirinya. Dan berarti penciptaan itu ada dalam pikiran Kristus atau dalam lingkup pengaruhnya sendiri. Dengan kata lain, Tuhan membuat keputusan bahwa ciptaan harus ada, dan Kristus benar-benar mewujudkannya. Ciptaan ada dalam pikiran Kristus atau olehnya, dan oleh karena itu, Dia menciptakan segala sesuatu di surga dan di bumi melalui Dia, untuk dirinya sendiri atau untuknya. Karena itu, tidak ada yang lain selain Kristus yang menciptakannya, dan itu dilakukan untuk tujuannya sendiri. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, dalam suratnya ini, Rasul Paulus ingin memperlihatkan supremasi Kristus kepada kita. Maka kita harus berlutut mengagumi siapa Kristus itu, dan dengan menyadari bahwa Kristus yang menciptakan, dan untuk dirinya sendiri, kita seharusnya lebih lagi didorong untuk menyembah Dia dalam tindakan dan perkataan, bahkan dalam memelihara segala yang diciptakannya. Dengan demikian, kita mengakui posisi Kristus atas segala ciptaan, termasuk mengakuinya sebagai Tuhan dalam hidup kita. Artinya, dalam hidup keseharian kita, haruslah menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan Kristus, dan Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini ialah, apakah hidup kita sudah mencerminkan supremasi Kristus atas diri kita? Baiklah, pertanyaan ini menjadi
perenungan pribadi kita masing-masing. Yang perlu dan harus kita lakukan saat ini adalah agar kita senantiasa berusaha untuk semakin mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus, yang adalah pencipta langit dan bumi, dengan sering berkomunikasi dengan Dia dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan setiap hari, dalam doa, dalam pujian, penyembahan, dan ucapan syukur, serta mencari dan melakukan kehendak-Nya, karena itulah yang berkenan di hadapan-Nya sebagai wujud atau cermin supremasi Tuhan atas kita ciptaannya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa, kami mengaku dan percaya bahwa sesungguhnya Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang di bumi, alam semesta, dan yang ada di surga. Kami memohon agar kiranya Engkau senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkaulah pencipta kami, sehingga kami didorong untuk menyembah-Mu senantiasa dan mengakui Engkau adalah Tuhan dalam perkataan dan tindak tanduk kami dalam hidup keseharian kami. Ajarilah kami mengenal Engkau dalam hidup kami melalui firman-Mu yang menjadi bagian kami, serta ajari kami mengetahui kehendak-Mu, dan kuatkanlah kami untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kami yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi-Mu, pencipta langit dan bumi yang agung. Terimalah penyembahan, pujian, dan ucapan syukur kami kepadamu, Tuhan kami. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati.